Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarakuhu ma la yaghni. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang artinya An Abi Hurairah, tadi diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata ia Abi Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil Islam al mar'i tarkuhu ma la yaghni. Min husnil Islam, di antara tanda kesempurnaannya Islam, kesempurnaannya Islam seseorang, itu tarkuhu la yaghni, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini diantaranya kesempurnaan seseorang ini meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, hal yang tidak bermanfaat ini kan banyak. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yaghni. Di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat ini yang paling utama adalah tidak bermanfaat di dalam agama. Jadi hal yang tidak bermanfaat di dalam agama ini tentunya kalau kita tinggalkan ini termasuk kesempurnaan kita sebagai orang muslim. Nah, contoh tidak bermanfaat dalam agama. Ini berarti melakukan hal-hal yang manfaatnya itu hanya bersifat duniawi. Berarti selama sesuatu itu tidak ada dampak untuk mencapai kebaikan akhirat ataupun mendapatkan amal akhirat, ini berarti tergolong kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, misalnya gini, makanya ya kita berusaha, ya walaupun itu bentuk pekerjaan dunia, ya bagaimana caranya pekerjaan dunia itu bisa kita selipi di dalamnya itu sehingga berbau juga ataupun masih mendapatkan sebagian daripada ganjaran atau amal akhirat. Nah, jadi jangan, ini kan amalan dunia. Ya kalau bisa bagaimana caranya kita campurin, kita selingin. Ya contoh, ketika kita kalau istilah bahasa kita ini gantian, gotong royong. Nah, hari ini ke kebun Pak Bambang, besok kebun Pak Maim, besoknya kebun saya, besoknya kebun siapa lagi kan gitu. Kalau kita pikirkan ini kan hal dunia, kita kan untuk mencari kesibukan dunia saja. Kalau dilihat dari sini kan sesuatu yang tidak bermanfaat dari lahirnya. Tapi kan yang pertama kita perbaiki niatnya untuk apa? Yang pertama untuk mempermudah pekerjaan dalam mencari nafkah keluarga, jadi ibadah pertama. Yang kedua, ketika kita sudah kumpul-kumpul juga kita perbanyak membicarakan hal-hal yang manfaat. Gini masalah apa kita bahas kan gitu. Jadi walaupun itu zahirnya adalah pekerjaan dunia, tapi karena di dalamnya itu kita selingi ada amalia akhirat, maka insya Allah itu bukan hal-hal yang sia-sia. Karena hal-hal yang sia-sia ini kita dianjurkan untuk meninggalkan ataupun hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu sebagainya.
pandangan fikih menurut hadis tadi, membangun masyarakat yang mulia. Islam menghendaki terciptanya kedamaian dan dalam masyarakat. Tidak ada pertentangan, permusuhan. Juga menghendaki kedamaian bagi individu. Hidup di dunia dengan penuh kebahagiaan, disayangi dan tidak disakiti, hingga ketika meninggal dunia kelak ia mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Yang biasanya menimbulkan perpecahan dan pengacaukan masyarakat adalah campur tangan terhadap urusan orang lain, terutama masalah-masalah yang tidak mendatangkan manfaat baginya. Intinya membangun masyarakat yang mulia. Maksudnya kita ini kepingin hidup ini kan damai, aman, nggak punya musuh. Tapi sebenarnya penyebab daripada aman, damai, nggak punya musuh, ini sebenarnya hal yang sepele. Ketika kita tidak mencampuri urusan orang lain, kan berarti mencampuri urusan orang lain ini adalah sesuatu yang tidak baik atau tidak bermanfaat. Jadi, karena ketika kita mencampuri urusan orang lain, ini dampaknya juga pada kedamaian kita. Bisa menjadikan pertentangan, permusuhan, dan bisa menjauhkan kedamaian dan kebahagiaan bagi diri kita. Tentu kalau orang sudah suka nyampurin urusan orang lain, ya tentu ada aja yang disalah-salahkan. Ya, sehingga orang yang suka mencari kesalahan orang lain inilah berarti dia tergolong kepada orang yang nggak bermanfaat, tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sedangkan kita dalam agama ini dianjurkan untuk kesempurnaan kita sebagai orang Islam ini dianjurkan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu diantaranya. Diantaranya terus bagaimana kalau menurut pandangan fikih, berarti kita menyibukkan diri dengan masalah-masalah yang mendatangkan kemaslahatan, kebaikan. Jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kesia-siaan. Apalagi pertengkaran, permusuhan, pertengkaran. Nah, ini karena yang jelas hal-hal yang seperti itu ya membuat kita nggak damai, nggak ayem istilahnya. Karena diantaranya ketika kita bisa menghindari hal-hal yang nggak bermanfaat, menghindari hal-hal yang kurang, bahkan bukan bermanfaat saja, kurang bermanfaat, terlebih-lebih sesuatu yang memang nggak bermanfaat, ini juga salah satu jalan untuk kita menuju kepada keselamatan. Dan yang lebih utama lagi, cara kita supaya bisa mendapatkan kedamaian dengan tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, maka sibukkanlah diri kita ini dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih bermanfaat, karena kita lebih sebaik-baiknya orang ini ya kalau dia itu lebih banyak mengingat Allah daripada selainnya. Jadi apapun keadaannya, ya kalau sudah mengingat Allah, mengingat kebesaran-kebesaran Allah, tapi ini juga semuanya ya juga harus dilandasi ilmu. Kayak mana orang bisa mau mengingat Allah, tapi dia sendiri nggak kenal Allah yang bagaimana, Allah yang mana.
Ya dia juga, ya semuanya juga harus dilandasi dengan ilmu baru bisa tercapai.